Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, sungguh jenius. Gibran kuasai panggung saat debat diskusi dengan bocah SD yang bertanya soal kepemimpinan di masa depan untuk anak muda-muda. Itulah kira-kira ya. Dan di sana Gibran memaparkan apa yang perlu dia sampaikan kepada bocah-bocah SD tersebut. Sepertinya Gibran di sini sangat leluasa berbicaranya dibandingkan ketika mahasiswa kampus yang bertanya kepada Gibran. Dan di video yang lain Gibran juga menanggapi soal perkataan Puan Maharani yang menyinggung keluarnya Gibran dari partai PDIP. Nah, begini jawaban Gibran. Oke guys, seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Inilah detik-detik di mana wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini ditanyai oleh seorang anak SD yang menanyakan bagaimana Gibran itu caranya menjadi pemimpin di usia muda. Yang kemudian dijawab dengan Gibran agak sedikit bingung ya. Nah hal ini terjadi saat wakil presiden terpilih Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berkunjung dan berdialog dengan murid-murid SD di sekolah Islamic School Center di Solo. Dan tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi publik ya, kenapa Gibran mendatangi dan mengunjungi sekolah dasar tersebut? Apakah ini levelnya seorang wapres untuk berdiskusi dan berdialog dengan anak-anak SD? Karena selama ini banyak publik menanyakan kenapa Gibran itu tidak berani berdialog atau bertukar pikiran dengan para mahasiswa di saat menjelang Pilpres kemarin. Bahkan dirinya sempat menolak ya dan diundang oleh beberapa BEM aktivitas kampus. Katanya itu dia ingin hal yang resmi seperti undangan berdialog atau adu debat dengan di KPU. Iya. Nah kalau sudah seperti ini apakah memang asumsi para mahasiswa benar atau tidak? Karena selama ini kita belum pernah melihat ya seorang Gibran itu berdialog dengan mahasiswa yang memang head to head lah atau gimana untuk berdiskusi untuk memikirkan bagaimana memajukan bangsa ini. Nah menurut pendapat kalian gimana nih Wak? Iya, apakah levelnya sudah harus berdialog dengan mahasiswa atau hanya dengan bocah-bocah SD ya daripada mahasiswa? Tulis pendapat kalian di sini ya. Kalau bocah SD berdialog kan seputar makanan gratis dan susu gratis. Ya kalau mahasiswa berdialognya kan seputar politik, diplomatis, begitu lagi kira ya. Yang sudah beberapa tahun baru jadi pemimpin nanti punya anak dua, pastikan anak buahnya bekerja dengan baik. Ya pemimpin pasti punya punya style masing-masing ya. Iya. Merangkul penerima, ada dia macam-macam. Oh, siap. Wow, keren. Jawaban yang keren dari seorang wapres kita ya guys ya. Wapres terbaik. Gibran respon pidato Puan Maharani di Rakernas 5 PDIP. Dengan adanya perilaku kader partai ini sepertinya Mbak Puan sakit hati sekali ya guys. Tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Iya. Oh siap, terima kasih untuk masukannya, terima kasih untuk Mbak Puan dan seluruh pimpinan partai. Bukan soal praduga tapi pola. Bahkan sudah ada joke saya barusan lihat di WhatsApp MK itu memilih kakak, FA memilih adik gitu. Karena ini pola.
Jadi waktu itu kita ingat pada saat putusan 90 belum keluar, namanya Gibran waktu itu ya sudah mulai diusung, tapi ada yang mengganjal. Kemudian disediakan, dibuka putusan 90. Pola ya, saya berbicara pola bukan sekedar prasangka. Nah yang terjadi sekarang, ganjalannya juga, tapi bedanya ini sangat tipis, beda hitungan bulan. Jadi tidak perlu diubahnya sampai dengan tambahan atau sedang dan seterusnya. Tapi sekarang tinggal apakah mau sejak penetapan pasangan calon atau sejak pelantikan, karena bedanya kalau saya tadi hitung-hitung sekitar 3 atau 4 bulan saja. Nah jadi buat saya itu yang dibaca oleh publik, bahkan sudah dijadikan olok-olok. Jadi wajar, jadi tidak bisa dicegah gitu ya pandangan-pandangan seperti ini karena polanya sama. Termasuk pola momen mengunggah konten itu oleh Pak Dasko dengan momen penetapan putusan dari MA itu tadi soal keputusan peraturan KPU itu. Anda membacanya juga begitu? Iya. Dan saya juga harus melihat, kita juga semua harus melihat isi putusannya. Jadi bukan sekedar membaca pola-pola ya, tapi bahkan tadi saya sudah baca detail putusannya, sampai saya catat nih nomor-nomor halamannya, kita akan bisa melihat bahwa pertimbangan hukum hakim itu sebenarnya sangat-sangat dangkal. Mulai dari mengacu kepada UUD 45 yang seharusnya tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, bukan terhadap UUD 45. Sampai dengan mengasumsikan bahwa ada original intent dari Undang-Undang 10 2016 itu yang mengatur pilkada. Itu katanya memang ada original intent soal mengakomodasi anak muda. Nah, sementara itu tidak pernah dijelaskan, misalnya gitu. Jadi ada penyimpulan yang terlalu terburu-buru. Jadi dari dangkalnya penalaran hukum itu kita sudah bisa boleh ya, sangat boleh mencurigai. Sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita gali lagi dari keluarnya putusan seperti itu. Jadi, alhamdulillah hari ini jalan tol. Nah ini peresmian tol baru ini guys. Seksi Bangkinang Pangkalan Kota Padang tahap 1 yaitu Bangkinang Koto Kampar telah selesai dengan panjang 24,7 km. Ini tembus ke Padang ya? Yang kita bangun sejak tahun 2019 sampai 2024, menghabiskan anggaran 4,8 triliun, telah selesai dan bisa digunakan. Di Provinsi Riau telah dibangun dan diperbaiki 10 ruas jalan sepanjang 63 km dan menghabiskan anggaran 369 miliar rupiah sudah selesai. Agar jalan tol yang telah selesai ini direncanakan, didesain untuk disambungkan ke kawasan produktif, baik itu kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan pariwisata, sehingga betul-betul real ada manfaatnya bagi rakyat, bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dan juga mobilitas orang, mobilitas barang itu betul-betul bisa lebih cepat lagi. Sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Pada pagi hari ini saya resmikan jalan tol Pekanbaru Padang, ruas Bangkinang Pangkalan, seksi Bangkinang Koto Kampar, dan pelaksanaan impres jalan daerah di Provinsi Riau. Jadi belum tembus ke Padang ini ya? Oh, cuma baru sekitar Kampar ke Pangkalan ini. Oh iya. Ya cukup ya Pak. Oke, mantap, keren. Oke ya, selamat ya bagi warga Koto Kampar dan juga Pangkalan telah bisa menikmati hasil keringat kalian. Ini bukan uang banyak Pak Jokowi, ini uang keringat masyarakat ini ya, dari pajak ya begitu ya, yang tidak bisa dinikmati melalui tol ya, walaupun berbayar nantinya juga. Tapi tadi ada yang lucu guys, saya sudah tadi pernah membaca satu buah caption, komen lah ya, yang dikatakan di situ,
bersyukur dong masyarakat Sumbar telah dibikin tol sama Pak Jokowi. Lu dengar ini ya, ini bukannya Pak Jokowi lu yang bikin itu, ini uang kalian semua yang bikin nih, dari pajak berbagai macam pajak itu. Nah, inilah hasil keringat kalian yang dibikin. Cuman Pak Jokowi yang menyalurkan, begitulah ya. Kalau di BUMN begitu, bukan uangnya Pak Jokowi itu jadi pinjam ke Cina, itu hasil keringat pajak kalian ini. Selalu tahu semuanya. Nah, oke guys, gimana tanggapannya tentang Gibran tadi yang sepertinya juga kewalahan ya menjawab pertanyaan dari anak SD yang tidak seberapa itu, sampai bingung juga Gibran menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari bocah-bocah SD tadi, sampai agak sempat mikir lama juga tadi ya guys ya. Apalagi diskusi tanya jawab dengan mahasiswa itu ya, pantasan Gibran selalu mengelak saat diskusi dengan mahasiswa. Bocah SD aja kayak gitu ya nggak? Oke guys, apa tanggapan kalian? Tolong sampai di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.